Yes. Gue mau tanya nih ke pendukung KDM. KDM ke NTT mau ngapain? Mau konten? Kalau cuma mau ngasih bantuan, ya bantuannya aja yang ke sana sama relawannya. Gubernurnya nggak usah ikut. Gubernur Jawa Barat ke NTT mau ngapain? NTT masih punya gubernur, masih hidup. Gubernurnya selamat, nggak jadi korban gempa, sehat walafiat. Jadi ngapain gubernur Jawa Barat ke sana? Pakai bawa tim media lagi. Mau ngapain? Mau syuting film? Giliran rakyat Jawa Barat ngeluh, jalanan rusak, dijawabnya itu jalan provinsi atau kabupaten. Lah ini dia ke NTT, udah beda provinsi. Gue paling nggak bisa ya ngelihat pemimpin mengeksploitasi kemiskinan rakyat, ya, bencana alam. Paling nggak bisa ya. Ngelihat ada pemimpin mengeksploitasi penderitaan rakyat untuk mendulang elektabilitas. Ini udah nggak benar. Dan KDM sering melakukan hal itu. Kalau mau bantu, ya bantu aja. Nggak usah kegenitan. Nggak usah nyalain kamera biar semua orang tahu kalau lu tuh dermawan. Nggak usah. Malaikat nggak mungkin salah nyatet. Provinsi-provinsi yang lain juga ngasih bantuan. Tapi nggak ada yang kegenitan ke NTT. Rakyat Indonesia juga seluruhnya peduli sama NTT. Dan ngasih bantuan juga. Tapi nggak perlu dikontenin juga. Ini buat rakyat Indonesia ini terakhir kali ya kita punya pemimpin model begini. Besok nggak boleh ada lagi. Dah, gitu aja. Eko Widodo bertempat tinggal di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan, apa urusannya gubernur saya sama lu? Lu punya gubernur sendiri, ngapain ngurusin gubernur Jawa Barat? Dan yang jadi pertanyaan, ngapain lu ngatur-ngatur gubernur Jawa Barat? Emang lu siapa? Masalah kemanusiaan ke NTT itu haknya gubernur saya. Justru saya sebagai masyarakat Jawa Barat bangga sama gubernur Kang Deddy Mulyadi. Yang ngumpulin anggaran buat bantuan ke NTT itu Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi itu dari dulunya juga suka menangani hal-hal seperti ini. Paling suka menolong sesama manusia. Lah lu udah berkontribusi apa buat masyarakat? Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan lu kena bencana dan lu gak ada yang bantu, lu bakal kayak gimana? Ini masalah kemanusiaan, bro. Masalah kemanusiaan aja lu komentarin. Berarti di sini sudah jelas bahwa lu itu tidak punya rasa kemanusiaan. Terserah kalau lu mau bilang Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan, mau bilang Kang Deddy itu eksploitasi masyarakat, sengaja cari cuan buat konten. Terserah. Poin utama di sini adalah menolong orang yang sedang terkena musibah. Itu poin utamanya. Yang penting uangnya nyampe, bantuannya nyampe. Itu yang paling penting. Bukan cuma nyinyir doang. Bagi yang lagi patah hati, marah-marah karena saya pada saat libur pergi ke Nusa Tenggara Timur, mohon disabarkan. Karena pada saat ada saudara kita yang kena musibah, sebaiknya kita sibuk membantu yang terkena musibah, bukan sibuk mengomentari yang sedang membantu orang yang musibah. Salam untuk semuanya. Semoga negeri kita negeri yang dibebaskan dari bencana. Hatur nuhun. Buat kawan-kawan di Jawa Barat, kalau adu argumen nggak usah main tantang-tantangan lah, gitu loh. Mas Eko ini itu sebenarnya bukan menghina kalian, malah ngebantu kalian masyarakat Jawa Barat supaya mengkritik pimpinan kalian, supaya beliau tuh memperhatikan kalian. Itu dia. Jadi kalau sampai ada kawan-kawan di Jawa Barat, saya juga di Jawa Barat juga gitu ya. Cuma begini, ya, ada larangan nggak seorang Eko Widodo mengkritik gubernur Jawa Barat, walaupun dia warga di Jakarta, walaupun dia warga Jateng, walaupun dia warga Papua? Nggak ada larangan, bahkan pernyataannya dia dilindungi oleh konstitusi. Menyampaikan pendapat di ruang publik itu diatur undang-undang, berapa kali saya katakan itu. Jadi waktu kalian menentang Eko Widodo, mau mukulin dia lah, mau kopi darat lah segala macam, itu memperlihatkan kedukung kalian. Malah harusnya kalian itu mensupport dia, ikut kritiki pemimpin kalian. Pemimpin itu memang harus dikritiki, gitu loh. Jadi ini mohon maaf, udahlah jangan sosok jago lah, kopdar mau ngapain, mau mukul, mau nonjok kuat. Udah merasa kebal hukum. Gue tanya sama orang, beliau ini membantu kalian, memancing supaya kalian tuh sadar. Kritikin pemimpin kalian supaya dia hadir untuk warganya. Ini mohon maaf nih. Nah, kalau kita mengacu pada pernyataan BPS bahwa Jabar itu di bawah garis kemiskinan itu peringkat kedua. Betul. Putus sekolah, semua segala macam. Lo nggak mau berubah provinsi lo? Nggak mau berubah. Ini mohon maaf, kayak kemarin kasus di Aceh, 4 pulau itu. Kita bereaksi, ngebela kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Aceh. Begitupun di Jawa Barat, begitu juga. Jadi jangan karena saya orang Jakarta, saya kayaknya benci banget. Enggak. Nggak punya kapasitas yang untuk benci KDM. Tapi itu sebagai bentuk kritik tuh. Kritikan itu sebagai bentuk kasih sayang saya, Mas Eko, Kang Telor, kepada warga Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa tujuan kemana-mana membawa kamera, satu, agar KDM memiliki dokumentasi. Yang kedua, kalau suatu saat terjadi manipulasi, banyak hari ini disalahgunakan,
kegiatan-kegiatan atau apapun itu yang dilakukan KDM memiliki bukti berupa dokumentasi yang utuh sehingga nanti bisa menjadi perbandingan. Andaikan ini semua juga disebut pencitraan, ya apa salahnya? Apa yang dilakukan ini kan tidak memberikan negatif atau tidak merugikan negara. Apa yang dilakukan ini justru memberikan banyak manfaat buat masyarakat. Banyak rakyat kecil yang terbantu hari ini oleh KDM. Maka wajar hari ini beberapa lembaga survei menempatkan survei KDM nomor 1, bahkan justru mengalahkan Presiden Prabowo. Yang mungkin itu adalah ya sebagai efek ya, atau sebagai apa yang dia dapat dari kerja yang terus sehari-hari turun ke bawah. Jadi untuk teman-teman ya tidak usah berpikir negatif lah, selama itu adalah bermanfaat buat rakyat, kenapa tidak ya. Yang nggak boleh itu melakukan korupsi, nyinyir dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan KDM semata-mata untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Gue juga warga walaupun begini kan gue suka ngomong, diam-diam gue tetap memantau terkait urusan Pak Deddy Mulyadi. Ada saatnya nanti gue berbicara juga ngebela Bapak Aing begitu. Bukannya gue lupa, gue kagak lupa sama Bapak Aing tercinta mah gitu kan ya. Oke lah, lanjut lagi aja warga nih ya. Gue mau ngebahas terkait masalah ada salah satu komentaran di akun media sosialnya Salim Doer seperti ini nih. Udahlah bang, lo kritik pemerintah aja, kagak nggak lucu, nggak usah ngelawak. Terus dibalas sama Salim Doernya, kan Deddy Mulyadi pemerintah guru. Sini yang menjadi gua ingin berkomentar apa? Kata-kata Salim Doer, kan Deddy Mulyadi juga pemerintah guru. Terus jangan mentang-mentang dia pemerintah, ketika dia kerjanya benar, kerjanya nyata, wajib juga gitu. Lu ejek-ejekin. Kalau menurut gua lu bukan ngekritik Deddy Mulyadi, tapi lebih ke ngejek. Bercanda juga bukan, lu itu lebih ke ngejek. Kalau kata gua mah. Gua di sini paham sih, seorang Deddy Mulyadi ini kan orangnya santai, ya kan, diejek seperti apapun juga, dicandai seperti apapun juga, karena memang dia ini tipe orang yang humoris, makanya dia juga santai aja gitu kan terkait konten-konten lu pada. Cuman ya kita sebagai warga Jawa Barat, sebagai fansnya Deddy Mulyadi, sebagai orang yang sayang sama Deddy Mulyadi, kok ngerasa Deddy Mulyadi ini tuh direndahkan banget gitu dengan cara dan kelakuan lu pada ini, ya. Kembali lagi ke konsep konten kreator lu itu, Bang Salim Doer dan kawan-kawan. Emang gua tahu konten-konten lu ini tuh terkait masalah kritikan kepada pemerintah-pemerintah yang memang kerjanya kagak benar, yang memang kerjanya melenceng, yang memang banyak merugikan rakyat dan juga negara. Ini pengen nanya sama lu, Deddy Mulyadi apakah ada jejak di kepemerintahannya yang sudah merugikan rakyat, yang sudah merugikan negara? Itu gue pengen nanya itu sama lu, ada kagak? Nyampe kenapa kok sekarang jadi target lu pada nih Deddy Mulyadi buat lu kritik katanya, tapi kan bukan kritik, yang ada lu malah ngejek, yang ada jadi target buat ejekan-ejekan lu pada ini. Apa hanya karena Deddy Mulyadi kemana-mana bawa kamera yang segede gaban, yang kata lu gede-gede banget udah kayak mau syuting film? Kagak ngapa-ngapa kalau soal itu mah. Dia beli kamera kayak begitu juga ngebayar timnya emang dari hasil maling duit rakyat? Kan kagak. Hasil dari diri dia sendiri, hasil dari kontennya dia sendiri. Terus lu ngomong Deddy Mulyadi pencitraan. Lah nggak apa-apa. Pencitraan juga, selagi pencitraan itu lurus-lurus aja, benar-benar aja. Buat apa? Buat rakyat kecil, buat orang-orang susah, kagak apa-apa. Karena setiap hidup, setiap manusia itu memang butuh pencitraan. Cuman balik lagi, ada yang berhasil terkait pencitraannya, ada yang kagak berhasil. Begitu. Lu sendiri juga menggunakan pencitraan kok, cuman lu menggunakan pencitraannya bukan pencitraan yang merakyat, melainkan pencitraan intelektual, di mana ya seolah-olah lu itu memanfaatkan istilah kata mah berani berdebat, berani adu argumen, yang tujuannya itu agar terlihat cerdas, agar terlihat kritisi. Nah, itu pencitraan lu, pencitraan intelektual secara tidak langsung. Terus lu ngomong katanya, saya trauma guru, takutnya seperti yang udah-udah guru, yang terjun-terjun ke gorong-gorong, tahu-tahu malah menyengsarakan rakyat. Trauma lah intinya. Jangan samakan Mulyono sama Mulyadi, beda coy. Oke lah, yang Mulyono mungkin turun ke gorong-gorong belusukan ketika dia mendekati mau adanya pencalonan, ketika setelah terpilih dia pergi begitu saja. Mulyadi kagak. Dari zaman dahulu kala dia mau dia menjadi DPRD, bupati, mau dia jadi DPR RI sampai sekarang jadi gubernur, dia tetap konsisten, selalu belusukan, selalu ada bersama rakyat-rakyat, orang-orang kecil, orang-orang susah, nini-nini, aki-aki. Selalu begitu, baik mau pencalonan, sesudah pencalonan, mau terpilih ataupun tidak terpilih, tetap dia selalu berada di dalam kegiatan sosial bersama orang-orang kecil, selalu ada bersama rakyat. Paham? Jadi jangan disamakan Mulyono dan Mulyadi, beda. Dari namanya aja udah beda. Dari karakter pencitraan, misalkan lu takutnya gara-gara pencitraan sok-sok baik, kagak, jauh beda. Deddy Mulyadi mah tetap seorang Deddy Mulyadi yang selalu bersama rakyat kecil. Kenapa sih kok pada panas sekarang? Apa gara-gara ada hubungannya dengan hasil survei elektabilitas yang membuktikan bahwa masih banyak sekali orang yang puas dengan kinerjanya Deddy Mulyadi? 99 berapa persen tuh, ya kan? Sampai harus mengharuskan lu pada keluar-keluar muncul ke permukaan begitu. Oh ya, lupa satu lagi.
DJ Doni, bye-bye lu ternyata ya mantan calon dari Partai Merah yang gagal ya. Udah bye.